Sehingga lagi sholat, di mana kamu sholat? Saya tidak tahu Jibril. Kamu sholat di Baitul Maqdis. Kamu sholat di Tursina. Apa itu Tursina? Di Gunung Tursina, di tempatnya Nabi Musa alaihissalam berdialog, berbicara langsung dengan Allah. Ini tempat loh, disuruh singgah jarak ke situ tempat. Apalagi ini makam seorang wali Allah, kekasih Allah. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membahas tentang mereka, kita tidak ada habis-habisnya. Cuma yang perlu kalian ketahui bahwa kita sekarang benar-benar berada di jalan orang-orang salafun saleh. Kita berjalan di jalannya baginda Nabi Muhammad, di jalannya Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain. Kita berada di jalannya Ali Zainal Abidin, kita berada di jalannya Muhammad Al-Bakir, kita berada di jalan Ja'far Shadiq, kita berada di jalannya Isya Ar-Rumi, ya, Muhammad An-Najib, kita berada di jalannya Muhajirullah Ahmad bin Isa Al-Faqih Muqaddam, kita berada di jalannya anak cucu Rasulullah. Kalau ibarat bahasa dunia, ya, orang-orang waliullah Nabi Muhammad SAW, mereka itu berada di satu jalan yang lurus seperti jalan tol, dan amal ibadah mereka, hasil dari amal ibadah mereka sholat ribuan rakaat setiap malamnya, baca Quran, dia zikir, dia kirim kitab, ibadahnya luar biasa. Nah, ibadah yang luar biasa itu diganti oleh Allah menjadi sebuah kendaraan yang mewah. Kalau sekarang apa yang mahal nih? Mercy, ya, anggap aja mobil Mercy. Nah, mereka berjalan di jalan tol yang lurus memakai kendaraan Mercy. Mereka ini yang punya jalan ini kita jalani sekarang. Nah, kita siapa? Kita siapa? Sholatnya belah kambingan, ngajinya malas, maulidannya malas. Ada sih sedikit-sedikit, ya kan? Tapi kalau ada malaikat yang nanya, kamu Islam ya? Mau masuk surga? Iya, lebih dulu mau masuk surga daripada yang lain. Ya kan? Seperti itu ya, kita ngaku aja abi, kita semua kecil, dada papanya dibandingkan orang-orang salafus saleh yang dulu mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalan ini. Nah, mereka memakai kendaraan yang mewah-mewah lewat jalan tol ya. Kita gak punya amal, gak punya ibadah, gak punya ilmu, gak punya apa-apa. Tapi kita mau berjalan di jalan mereka. Kita masih untung. Kalau sampean tuh di terik sinar matahari jalan sendirian, ya kan? Terus ada orang naik mobil mewah sendirian pakai AC. Kira-kira tega nggak digari? Nggak tega. Abi itu kadang-kadang nyupir tuh lihat orang jalan kaki, tapi mau kemana Pak? Itu saya mau ke sana. Saya pikir ini perjalanan kira-kira 2 kilo baru ada rumah, baru ada kampung. Ini perjalanan 5 kilo baru ada kampung. Dia mau ke situ, berarti dia harus jalan kaki ke situ. Ayo Bapak naik ya, saya turun buka pintu, duduk dia di dalam, ikut dia di dalam mobil saya, menikmati AC, nggak panas lagi ya, enak di dalam mobil, nggak beli bensin, nggak nyupir, nggak bayar pajak, nggak bayar parkir, tinggal nyelonong duduk aja deh. Malah abi yang nyupir, ya. Oh dia tidur kita takut. Coba, kenapa kok dia bisa masuk ke dalam mobil mewahnya orang ini tadi? Kenapa? Satu jawabannya karena dia mau berjalan di jalan mereka. Tidak ada kecil hati. Yusarul marhumah ma'amanahab. Kamu akan dikumpulkan Allah bersama orang yang kamu cintai. Tanda-tanda cinta, ikutlah jalan mereka. Ikut di jalan mereka. Kita itu banyak itu wali-wali yang dibiayain kamu nanti. Begitu disinggahi orang, apa kabar? Mereka nggak perlu bikin kamu alim seperti mereka, bikin kamu rajin ibadah, nggak perlu buat seperti kita bikin pesantren. Beliau cuma pegang kun waliyun sudah jadi, kun waliyun sudah jadi, seperti itu. Nggak perlu 11 tahun 20 tahun enggak, karena mereka orang yang sudah mendapat futuh dari Allah, sudah mendapat keistimewaan dari Allah, dan sudah mendapatkan
suatu apa namanya kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang waliullah. Nah jadi gak ada kecil hati bagi kita. Ya. Ada sedikit lagi karena B mungkin jam 11 harus sudah meninggalkan Batu Licin, hitung-hitung jalan supaya pagi besok ada di Penajam, tolong doain ya. Tadi malam Abi sampai di sini jam 6 sore, jam 5 sore, jam 5 subuh dari Banjar ada yang diurus sampai di sini jam 5 subuh oleh malaikat Israfil, ya kan? Ketika tiupan pertama itu menghancurkan isi alam semesta ini. Kemudian tiupan berikutnya itu mencabut semua yang hidup. Ya. Jadi yang hidup meninggal semua. Meninggal semua. Yang tersisa siapa? Malaikat Israfil pencabut nyawa. Dia lapor, ya Allah, semuanya yang bernyawa sudah saya sikat semuanya. Api sudah saya bunuh, sudah saya cabut semua nyawanya. Nah, tinggal saya, kata malaikat pencabut nyawa Israfil. Ya Allah, siapa yang cabut saya ya Allah? Gitu. Siapa yang cabut saya, kata Israfil. Kata Allah Ta'ala, Israfil kau cabut nyawamu sendiri. Israfil mencabut nyawanya sendiri. Ya. Kemudian dicabut dari kaki, dia teriak sakitan. Sakit teriak sekeras-kerasnya. Kata Rasulullah, kata Allah, makanya kamu yang terakhir. Seandainya kamu tidak terakhir, ada yang masih hidup, dengar kamu teriak ini, pasti mati terkejutnya. Hanya dia yang terakhir. Nah, setelah Israel meninggal, maka alam ini kosong, menjadi satu tempat mahsyar, ya. Jadi satu tempat di mana digenangi oleh air mani beberapa waktu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tiupan berikutnya membangkitkan kembali semua yang hidup. Jadi yang dibangkitkan pertama adalah malaikat Jibril. Jibril dibangkitkan dengan Mikail. Jibril bertanya, ya Allah, aina Muhammad Rasulullah? Mana Nabi Muhammad? Nah, kekasih ya. Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian karena Nabi Muhammad ditanyakan, timbullah satu cahaya di satu tempat, itulah Muhammad Rasulullah. Maka keluarlah baginda Nabi Muhammad. Jibril Mikail aku di sini. Nah, begitu Nabi Muhammad dibangkitkan, dia mencari anak cucunya, keluarganya. Mana anak cucuku, keluargaku? Maka seketika itu juga yang ditanyakan Nabi Muhammad keluar semua anak cucu Rasulullah. Ya. Nah, setelah keluar, ya Habib Hamid keluar, Habib keluar, ya Syarumi keluar, semua juga. Mana anak cucuku? Semua anak cucu Rasulullah itu keluar. Yang palsu tidak akan keluar. Gak akan keluar yang palsu, ketahuan di situ. Oh, ini sudah keluar dia, tidak keluar. Kita keluar karena nasab kita bersambung kepada Rasulullah. Insya Allah 38 kita sampai ke Rasulullah. Ya. Nah, begitu saya keluar, Habib Hamid keluar, dibangkitkan, aku bertanya, ya Allah, mana orang-orang yang mencintai aku ketika aku hidup di dunia? Nongol. Kalau dia benar-benar cinta sama Abi, nongol. Ulun di sini bah, ulun tadi bah di sini. Ulun di sini bah. Yang ada rasa cinta walaupun sebiji jarak, kali bangkitkan ya. Ulun di sini bah. Nah, nongkrong semuanya keluar. Karena ditanyakan, gitu. Ya. Setelah kamu keluar, kamu boleh memberi syafaat kepada keluarga kamu. Kamu tanya, mana anak istriku, anak cucuku, pamanku, marinaku, mana? Keluar semua. 70 orang. Satu orang yang pencinta Ahlul Bait, dia bisa memberikan syafaat kepada keluarga 70 orang. Insyaallah. Mana pengulur, mana adik ulun, di sana ulun mana? 10 keluaran semua. Nah, 70 daripada orang awal yang mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad, stop, habis. Gak boleh lagi yang 70 itu nanya mana anakku, mana istriku. Karena kamu itu dapat syafaat karena mahabbah kepada keluarga Nabi, kamu dapat syafaat, memberikan syafaat kepada 70 keluargamu. Stop. Lalu bertanya, ya Rasulullah, siapa yang bawa bendera menuju surga? Sayyidina Hasan dan Husain. Siapa yang duluan berjalan? Rasulullah, Fatimah Zahra.
Ali berkata, ya Rasulullah, mereka ini kemana? Orang-orang mencintai kami ini yang ditanyakan tadi, muncul kamu sama 70 keluargamu. Mereka di belakang kalian, kata Rasulullah. Mereka di belakang kalian seperti dua telunjuk ini. Maka ikutlah kalian di belakang kami. Ya, tanpa dihisap, itu namanya maksud tanpa dihisap. Udah berangkat semua, gak usah itu pada masa. Apa itu pada masa? Dihisap namanya. Nunggu hisap kan itu, nunggu hisap kan. Ini yang ahli sunnah wal jamaah, mereka langsung nyelonong masuk surga tanpa dihisap. Masuk di bawah Nabi SAW. Selesai kita di dalam surga semua, ahli sunnah wal jamaah, baru Nabi kembali ke mahsyar. Yang lainnya sudah dibangkitkan semua secara global di pada mahsyar. Kumpul semua bangsa, semua orang kumpul semuanya, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi sayangnya tidak mahabbah sama keluarga Nabi. Di situ, kalau dia mahabbah, dia datang, dia akan muncul. Ditanyakan, dia datang. Nah di sana mereka nggak bisa datang karena memang di dunia dia nggak mahabbah, mahabbahnya setengah-setengah dan sebagainya. Nah bersyukurlah kita kalau kita termasuk orang yang ditanyakan oleh keluarga Nabi, anak cucu Rasulullah SAW. Bagaimana nggak menanyakan kalian kalau kita di sini sering kumpul? Apa yang enak masuk surga dan teman? Ya kan? Nah makanya di situ kau akan dikumpulkan Allah bersama orang yang kamu cintai. Yusyarul umam aman ahab. Nah di situ jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu jangan mau selamat sendiri. Jangan mau selamat sendiri, ajaklah. Kalau kamu sayang dengan teman kamu, ajak teman kamu mahabbah kepada keluarga Rasulullah. Ajak kepada guru kamu yang mahabbah kepada keluarga Rasulullah. Akan ngumpul. Nah di situ nanti ada. Kalau dia mahabbah, dia seorang ulama, nanti ada lagi di syafaat untuk muridnya. Bisa lagi dia memberikan syafaat untuk muridnya. Ditanya nanti mana-mana muridku. Karena murid-muridnya itu pasti akan mahabbah juga kepada keluarga Nabi seperti yang mereka ajarkan dan ajarkan. Nah itu barangkali supaya biar itu jangan lenong-lenong sana sini lagi dah. Artinya kita sudah benar-benar berada di salah satu jalan salafun saleh, jalan orang-orang waliullah, kasih Allah, jalan yang ada yang ditempuh oleh para zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah asal kamu berjalan di jalan mereka, suatu saat pasti akan ada yang menyinggahi kita. Tapi kalau bukan jalannya gimana? Aku mau nolong kamu, mau ku bawa di mobil aku, tapi kamu jalannya di sana, di padang duri di sana. Apakah aku harus ke duri-duri situ ngambilin kamu? Pak, tak bisa. Jalanlah kamu duluan di jalan kami akan singgahi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Mahabbah kepada keluarga Rasulullah. Arti mahabbah itu cinta. Orang cinta itu yang paling besar cintanya itu disebut orang yang mutabaah kepada syekhnya, kepada Rasulullah. Orang yang mutabaah itu dia mengikut. Orang yang mengikut itu apa yang dikerjakan syekhnya, gurunya, dia ikut mengerjakan. Ya itu cinta, sayang. Kalau sudah cinta, sayang. Kalau sayang, apa yang dimintanya akan dikerjakan, apa yang dilarangnya akan dijauhi. Nah itu namanya cinta. Nah, kalau aku cinta lawan kan, ya kalau kamu juga cinta lawan aku, jangan ke pasar, dusta kalau itu cintanya. Kalau kamu juga cinta lawan aku, ikan boleh pacaran ke lain, satu bang sudah, biar Jepang sudah tentang lain. Gila, kita jangan cinta lawan dia karena pacaran ke lain, besok juga dengan menurut. Itu artinya kada cinta. Orang cinta, sayang, apa yang diperintahkan orang yang dicintainya dia kerjakan, apa yang dilarang dia tidak kerjakan, sudah selesai. Cinta kepada Allah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang Allah. Cinta kepada Rasulullah, hidupkan sunnahnya Rasulullah, apa yang dikerjakan Rasulullah kita kerjakan, jauhi yang dijauhi oleh Rasulullah. Cinta kepada guru kita, apa yang diperintahkan guru kita kerjakan, yang tidak disuruh guru kita tinggalkan, yang dilarang kita tinggalkan. Sampai sebatas itu aja, insya Allah kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama di yaumil qiyamah. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat.
memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah dengan ilmu, beribadah dengan bimbingan seorang guru, beribadah dengan bimbingan seorang mursyid. Insyaallah kita akan dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita dari bala dan musibah yang Allah turunkan, daripada penyakit, daripada virus corona dan sebagainya. Allah jauhkan dari kita berkat kita duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang bisa membawa kita jarah ke makam Rasulullah, rezeki yang bisa membawa kita tawaf di Baitullah, rezeki yang bisa membawa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita amalkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menghapus segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dengan berkah kita duduk di majelis Rasulullah, Allah ampuni dosa-dosa semua kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, dikumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Abi minta doa.